banyak Pak Musli, Pak Rohimat, dan Pak Sandi dan teman-teman PTTT atas kehadirannya pagi ini. Mengingat pendidikan ini sangat penting, ini adalah terusan dari pelatihan kita kemarin ya. Baik. Pak Musli izin mungkin dilanjut saja karena mungkin Bapak hari ini ya. Gini teman-teman, kemarin kita sudah join ya di beberapa kesempatan sebelumnya di bulan Oktober, dan memang ini adalah sering lanjutan. Harapannya memang ini biar materinya yang komplit, harapannya semuanya bisa ikut sampai dengan selesai, karena memang materi ini sangat penting nantinya buat teman-teman di project. Kalau beberapa case yang memang tidak bisa diselesaikan dengan nafis work, kemudian ada beberapa case terutama di sisi metode ya terkait dengan visual. Nah ini harapannya dengan penggunaan sinkro materinya sudah komplit hari ini, maupun bisa dapat knowledge-nya. Nanti mungkin kalau yang belum sempat bisa mempelajari by recording, nanti sudah akan di record terkait dengan materi hari ini. Tapi apapun itu harapannya knowledge hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di lapangan. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Suri, Mas Dimas masih sempat menyempatkan ya di tengah kesibukannya ya, mungkin padat sekali. Memang saya tahu jadwal PP silih berganti, proyeknya nggak ada henti gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah menyimak dan sudah merencanakan apa pertanyaan hari ini. Merefresh gitu ya, merefresh apa yang pernah kita pelajari waktu training belum disampaikan gitu ya oleh Praba. Nah, secara garis besar untuk training Synchro itu kita bagi tiga jadinya ya, yaitu mengenai kemarin yang offline itu lebih banyaknya ke basic ya. Jadi kemarin itu kita udah pelajarin tentang scheduler. Scheduler itu dari pembuatan, pengecekan, ataupun kita adjusting gitu ya, menyesuaikan dari yang schedule yang berada gitu. Lalu mengintegrasikan antara schedule dengan 3D model yang ada. Lalu juga itu kita membuat pergerakan mengenai alat beratnya gitu. Nah ini alat beratnya ini benar-benar satu-satu, jadi bukan pada lokasinya gitu ya. Lalu kan kita di grup juga tidak ada pertanyaan, harusnya berarti bisa ditangkap ya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Rohimat. Mungkin Mas Sandi bisa coba masuk dulu dan paparan sebentar. Nah, oke, mungkin saya share. Tadi yang mulai awal yang dari sini sudah dipaparkan oleh Pak Rohimat ya, equipment ya. Jadi core-nya atau yang lebih bagus dari semua software penjadwalan atau scheduling atau 4D bahasanya itu sekarang ini masih memang ada beberapa software itu seperti Synchro, Naviswork, dan ada beberapa brands itu yang mempunyai karakteristik dan mempunyai kelebihan dan kekurangan, mau dari sisi technical atau maupun dari sisi cost gitu ya. Nah seperti Fuzor itu juga sebetulnya bagus juga untuk sebenarnya apple to apple dengan Synchro ini, cuman di Indonesia masih belum terlalu familiar, dan pasti keterikatan dan outputnya itu juga harus inline dengan ownernya. Resumenya aja Mas. Ya, jadi yang kita masukkan itu adalah 3D object semua yang sudah kita rangkum di dalam material ini. Nah, kita masukkan saja. Jika itu equipment ya kita masukkan atau kita import kita golongkan sebagai equipment. Tapi kalau misalkan seperti ini ada beberapa material itu masuknya ke grupnya materi. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah pergerakannya mulai dari clearing trees di sini sebetulnya, mulai dari clearing trees. Jadi nanti di dalam video itu ada mungkin saya lagi ingat. Jadi ini mulai dari assign material. Jadi setiap objek ini harus di-assign terhadap setiap taskingnya gitu ya. Nah, jadi dia perlu di-assign, tapi cara assign-nya juga nanti ada yang cukup bagus. Dia bisa mengurutkan juga gitu ya, sesuai dengan taskingnya gitu. Oke.
mulai dari penyiapan profile gitu ya. Nah ini dari equipmentnya dulu sampai ke profile. Ini penyiapan equipmentnya dulu. Jadi pada lesson pertama, ini itu khusus untuk mempersiapkan data materialnya. Data materialnya ada 3. Yang pertama itu adalah sisi schedule, terus material infranya sendiri, dan kemudian equipment. Nah itu kunci di lesson nomor 1. Terus kemudian kita buka di lesson nomor 2. Ya, di lesson nomor 2 ini sebetulnya lebih ke assign material ya. Jadi di sini saya tambahkan beberapa trik itu untuk misalkan punya data di Excel, kemudian untuk mengkopinya terhadap sinkron itu tidak perlu menggunakan synchronization dari XML MS Project dan lain sebagainya. Cukup kita tambahkan dari sini saja sudah bisa. Dari Excel menuju ke sana, menuju ke taskingnya daripada sinkron itu bisa. Oke. Nah ini adalah penyiapan material ya, karena banyak sekali yang perlu dipersiapkan equipmentnya. Nah ini sudah masuk ke 3D filter ya. 3D filter. Jadi 3D filter ini kita gunakan pada saat nah ini banyak sekali itu ya. Nah ini ada namanya 3D object ya. 3D object ini adalah kumpulan daripada semua material ya. Kumpulan dari semua material. Tapi 3D objeknya ini kalau gini, sebetulnya ada 2 ya. Nanti biar nggak bingung teman-teman, saya juga belajar pada saat itu juga agak bingung. Ini kenapa harus ada 2 item yang masuk di 2 properties gitu. Yang pertama itu ada di 3D object ya, 3D object. Nah ketiga itu ada namanya resource Recording material. stopped. Nah kalau Recording in progress. Kalau resource material itu kalau dihapus tidak lantas objeknya itu akan hilang. Tapi kalau misalkan 3D objeknya dihapus, lantas juga nggak akan hilang juga di 3D resource-nya gitu ya. Jadi dua item atau dua properties ini memiliki metode tersendiri dalam mengelola atau manajemen daripada hasil importannya atau hasil yang sudah didefinisikan. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan mendelete salah satu objeknya ini, cukup di 3D object dan dipastikan di dalam 3D resource-nya itu, resource material itu juga harus terhapus. Tapi kalau misalkan hanya untuk misalkan itu tadi kalau misalkan Recording stopped. objek ya. Tapi kalau misalkan ingin menimpa atau memperbarui, nah itu caranya juga ada lagi, dan itu sudah saya sertakan di dalam video. Mungkin itu di session nomor 5 atau kalau enggak 6, session 3 atau 4 gitu ya. Itu sudah ada masuk di sana. Cara untuk masuknya di dalam external file ya. Maksudnya di dalam external file tinggal kita update saja. Itu nanti akan diperbarui secara otomatis di objek tertentu. Cuman ada plus minusnya gitu ya. Ada plus minusnya. Yang saya temuin itu dia ketika Recording in progress. baru ya terjadi perubahan bentuk gitu ya, terjadi perubahan bentuk. Kalau bahasanya di Civil 3D itu namanya handle. Setiap objek itu mempunyai data unik ID unik, yang dimana ID unik itu mengikat ke dalam tasnya. Jadi kalau ID unik itu pada saat kita rubah, dia berubah, maka di dalam tas dan gancarnya juga pasti akan berubah. Makanya nanti jangan kaget ketika nanti di-update datanya, maka lupa ini kok lepas Pak, apa yang terjadi. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada artifactnya sudah kita jelaskan di dalam video. Nanti tinggal teman-teman pelajari. Nah di sini mulai pekerjaan pertama itu ada pembuatan pengecoran ya. Pertama pengecoran footing. Pertama mulai dari kalian ya.
Sebenarnya mulai paling pertama sendiri itu profile di sini. Profile sudah masuk duluan, kemudian dilanjutkan pekerjaan penggalian gitu, galian footing gitu. Setelah galian footing dilanjutkan menuju ke pemasangan formwork footing. Ya mungkin ini tidak sama dengan pekerjaan teman-teman sekalian, tapi setidaknya ini cukup mewakili trik cara penggunaan di sinkronnya seperti itu. Karena yang saya jelaskan ini pasti akan sama trik-trik yang akan digunakan nanti ke depan di project yang lain gitu. Nah ini formworknya juga dipersiapkan di dalam 3D SketchUp ya, bisa pakai 3ds Max juga bisa. Nanti silakan, ini lebih ke formwork sampai pengecoran sampai posisi atas. Terus kemudian untuk yang lesson 4 nah ini lebih ke pergerakan pergerakan kendaraan ini. Dan kalau nggak salah ada pergerakan mungkin langsung ke pekerjaan ini mungkin di erection girder. Nah ini request dari Pak Dimas kemarin, ini cara membuat animation atau workflow-nya dari mulai dari lifting, mulai dari pergerakan lifting sampai menempatkan girdernya itu. Ini ada semua di sini, nanti tinggal dilihat. Ini kalau nah itu. Nah yang saya contohkan satu, karena membuat satu aja lama ini Pak. Bayangkan kalau misalkan satu jalan itu proyeknya katakan jembatannya ada banyak gitu ya, waduh alangkah ini. Tapi kalau menurut saya, ini masukan saja, bagus banget kalau ini dibuat secara umum. Jadi jangan dibuat secara menurut saya itu kalau benar-benar diimplementasikan di proyek itu, saya sendiri kasihan ke para modelernya itu, karena ini effortnya luar biasa Pak, berat. Effortnya sangat lama sekali buat ini, lama sekali. Mungkin butuh, kalau misalkan proyek sampai 5 sampai 10 kilo, jembatannya ada 10 atau 15, itu untuk buat ini sendiri bisa hampir 1 bulanan buat ini sendiri. Mungkin memang harus orangnya khusus ya Pak ya. Dan belum dia untuk memanajemen daripada semua tasking, dia kan perlu kontrol itu semua ya. Dan yang saya lihat dari sinkro ini, saya belum coba untuk mengkombinasi ya. Jadi kalau di Navisworks itu semacam ini, saya kasih gambar. Jadi kalau misalkan kita bikin master 4D untuk di Navisworks itu jauh lebih mudah daripada di sinkro. Ini kenapa kok bisa begitu? Karena di Navisworks itu mempunyai beberapa chats file. Kalau ini filenya cuma satu, namanya sinkro doang. Tapi kalau misalkan di Navisworks itu ada 3 kategori. Pertama untuk dokumentasi, kedua ada chats-nya atau NWC, dan ketiga ada NWF. NWF ini merupakan masternya. NWC ini kita bisa kerja itu di NWC ini untuk membuat partial scheduling. Nah, bisa dibayangkan setiap orang, misalkan para scheduler itu kita serahin satu jembatan, misalkan dalam 1 bulan, oke, kita kasih mereka 2 atau sampai 3 jembatan untuk 1 bulan misalkan gitu ya. Nah itu tidak terlalu berat gitu ya, ketimbang satu orang pekerja sinkro gitu ya, atau misalkan modeler sinkro mengerjakan seluruh jembatan gitu. Karena file ini tidak bisa saya belum bisa berkata tidak bisa diintegrasikan karena saya belum coba gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih agak sulit ya untuk mensinkronisasi ini. Karena itu tadi dia ini sudah merupakan satu master file besar gitu. Nggak ada change-nya, nggak ada supporting file-nya gitu, yang ada celah untuk mengkombinasikan ini. Nah itu mungkin yang bisa kami berikan masukan nanti untuk bisa dijadikan
pertimbangan gitu ya. Oke, ini masih sama dengan yang tadi, masih pergerakan ya, pergerakan banyak pergerakan. Kemudian mungkin ini sudah masuk ke pembuatan animationnya sendiri, dan ini sudah masuk ke animator editor gitu ya. Animator editor itu adalah cikal bakal kita membuat sebuah output keluaran animasi yang dimana semua yang kita keluarkan berupa video itu semuanya akan pastikan videonya kan akan ada dynamic view gitu ya. Maka di sini kita akan ngatur view-nya. Nah, dengan menggunakan viewpoint yang sama di Navisworks itu juga sama, kita atur viewpoint-nya, kita letakkan angle-angle terbaiknya ada di mana dan fokus pekerjaannya ada di mana, sehingga pada saat pada saat ekspor video itu juga akan fokus terhadap objek yang kita akan tuju gitu. Nah ini, sehingga ketika sudah ada yang sudah jadi ini. Nah, oke, kita lanjut terus ya. Itu tadi pengaturan di dalam animator